ini aku mau ngebahas sesuatu sama kalian tentang kasus Bang Putra dan Riko. Sebenarnya aku udah mau ngebahas ini dari kemarin-kemarin, tapi aku tahan dulu. Jadi kalau misalnya aku diam beberapa saat, itu bukan karena aku takut, tapi ada beberapa hal yang harus aku pertimbangkan secara matang terlebih dahulu. Sekarang kalian lihat foto ini foto Riko habis kejadian. Dari sini kalian bisa simpulkan sendiri, pertanyaannya adalah, masa dia yang ngeroyok tapi dia yang babak belur kayak gini? Dan ini fotonya dari samping. Kalian lihat luka-lukanya. Nah, setelah kejadian pengeroyokan itu, Riko itu langsung melapor tanggal 2 Maret 2022. Dan bukti hasil visumnya juga ada. Cuman sayangnya tidak langsung diproses. Malah yang diproses itu si A yang lapor pada tanggal 10 Maret 2022. Sebenarnya Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Yusy Fadila, food blogger yang merupakan sahabat Septia Siregar dan juga Putra Siregar, kembali buka suara. Dulu masih ingat kan? Yusy Fadila ini yang mengungkap bahwasannya memang Cikalah yang di awal menjadi pemicu keributan antara Riko Valentino dengan Nur Alamsyah yang kemudian membuat mereka berdua bersama Putra Siregar, Riko Valentino bersama Putra Siregar harus ditahan. Yusy Fadila kini kembali muncul di media. Saat dulu juga sempat mengunggah rekaman CCTV kejadian dan dia mengatakan bahwa Putra Siregar sebenarnya hanya melerai karena Riko Valentino yang hampir meninggal. Dia pun kini mengungkap fakta baru bahwasanya Riko Valentino ini korban pengeroyokan, bukan pelaku pengeroyokan, sambil memberikan beberapa bukti-bukti untuk menunjukkan bahwa Riko Valentino ini adalah korban, bukan pelaku. Dia juga mengatakan bahwa Putra Siregar datang ke sana itu bukan untuk dugem, tetapi ada keperluan lain sebagai seorang entertainment. Tetapi di situ dia juga mengatakan bahwasannya ada keanehan dalam kasus ini. Kenapa laporan Riko ditolak? Dan juga dia memberikan sisi lain yang media yang memberitakan bahwasannya Riko itu adalah korban pengeroyokan, bukan pelaku pengeroyokan. Nah, bagaimanakah cerita, fakta-fakta, dan analisa dari Yusy Fadila, food blogger sahabat dari Septia Siregar dan juga Putra Siregar ini? Simak saja lengkapnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komen ya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Jadi hari ini aku mau ngebahas sesuatu sama kalian tentang kasus Bang Putra dan Riko. Sebenarnya aku udah mau ngebahas ini dari kemarin-kemarin, tapi aku tahan dulu. Jadi kalau misalnya aku diam beberapa saat, itu bukan karena aku takut, tapi ada beberapa hal yang harus aku pertimbangkan secara matang terlebih dahulu. Sekarang kalian lihat foto ini foto Riko habis kejadian. Dari sini kalian bisa simpulkan sendiri, pertanyaannya adalah, masa dia yang ngeroyok tapi dia yang babak belur kayak gini? Dan ini fotonya dari samping. Kalian lihat luka-lukanya. Nah, setelah kejadian pengeroyokan itu, Riko itu langsung melapor tanggal 2 Maret 2022. Dan bukti hasil visumnya juga ada. Cuman sayangnya tidak langsung diproses. Malah yang diproses itu si A yang lapor pada tanggal 10 Maret 2022. Sebenarnya yang lebih dominan di kasus ini tuh adalah Riko. Tapi aku lihat yang dibesar-besarkan sama media dan lain-lain itu kok Bang Putra. Sampai dipermasalahin lah, ngapain Bang Putra udah hijrah tapi kok pergi ke klub. Padahal kita itu sama-sama tahulah dunia entertain itu kayak gimana.
masuk ke tempat kayak gitu juga bukan berarti kita ngelakuin hal-hal yang jelek-jelek. Bisa jadi karena menghargai teman, ada event, dan lain-lain. Cuman yang aku bingung, kok malah itu yang dibahas gitu lah, yang dibesar-besarkan. Terus, kasus pengeroyokan Riko gimana? Siapa pengeroyok Riko? Kok nggak dibahas? Pengeroyokan Rico Valentino. Rico pada 2 Maret 2022 lalu dikeroyok belasan orang di seputar kafe Kode Senopati, Jakarta Selatan. Kepastian itu disampaikan salah seorang saksi mata di lokasi kejadian. Para pelaku saat ini sudah dalam incaran polisi dan beberapa orang sudah terdeteksi sebagai terduga pelaku. Nah, gimana tanggapan kalian setelah melihat video tadi? Karena di situ jelas-jelas disebutkan bahwa Rico dikeroyok belasan orang. Aku yakin netizen-netizen sekarang ini semuanya tuh pada pintar-pintar dan juga bijak dalam menanggapi sebuah berita. Di dalam akun TikToknya dia juga memposting ibu dari Rico Valentino dengan narasi ibu mana yang tidak sedih melihat kondisi anaknya yang hampir tewas karena dikeroyok belasan orang. Saat itu ibu dari Rico Valentino ini memegang HP dan memang nampak sedih. Dia juga mengunggah postingan dari Septia Siregar bersama dari ibu Rico Valentino yang memberikan bukti-bukti foto-foto hasil visum dari Rico Valentino sesaat setelah kejadian dikeroyok. Jadi ini masih ada dua versi guys, siapa yang dikeroyok, siapa yang mengeroyok. Dan sepertinya untuk Putra Siregar memang seperti dalam pengakuan Cika kemarin, Putra Siregar bukan yang utama. Dia hanya datang melerai, tapi entahlah akhirnya Putra Siregar juga tersangkut dan juga ikut ditahan bersama Rico Valentino di Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, bagaimana kasusnya ini tentu akan menggelinding dan melebar karena sudah diketahui oleh banyak orang dan diliput oleh banyak media. Tinggal menggiring opininya kemana, ke pihak Rico atau ke pihak Nur Alamsyah. Dan kita lihat juga pergerakan netizen untuk hal ini. Pasti nanti ada dua kubu pendukung A dan kubu pendukung B. Dan kita lihat kubu pendukung yang mana yang lebih besar gelombangnya. Seperti saat Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal kemarin, 90% melawan 10%. Ya, kita tunggu saja bagaimana analisanya di Fakta Bang Pin selanjutnya. Terima kasih sudah melihat video ini dan semoga berkah untuk semuanya. Semoga yang bermasalah juga cepat selesai dan dapat mengambil hikmah dari masalah-masalah yang terjadi. Amin, amin, amin.